Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam renungan pagi Sabtu 12 Februari 2022. Untuk mengawali hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, buatlah kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa mengakui kuasa-Mu dalam hidup kami. Sekalipun sampai saat ini kami masih menghadapi rupa-rupa pergumulan. Melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Oleh sebab itu Tuhan, untuk mengawali hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui hikmat-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman ini. Ya Tuhan kami, berbicaralah kepada kami, ungkapkanlah isi hati Tuhan kepada kami sekalian. Karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapa di sini yang tidak ingin berbahagia dalam hidup? Saya percaya bahwa setiap orang pasti mengejar yang namanya kebahagiaan. Pada umumnya orang berpendapat bahwa untuk bisa berbahagia kita harus memperoleh. Atau dengan kata lain, kebahagiaan ini identik dengan memiliki. Ya, memiliki pasangan, memiliki anak, memiliki mobil. Ketika kita memiliki segala hal yang kita inginkan, pastilah kita berbahagia. Tetapi pertanyaan ini sebenarnya perlu diragukan. Sebab banyak orang ketika memperoleh sesuatu yang dia inginkan, tetapi tetap mengalami kekosongan, tidak mendapat kebahagiaan. Jika demikian, mari kita lihat bagaimana bahagia yang sebenarnya. Yesus menyebut kategori orang yang disebut berbahagia, yakni orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang murah hati, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, suci hatinya, pembawa damai, dan dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka ini kategori orang-orang yang disebut berbahagia. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang miskin di hadapan Allah ini adalah orang yang memberi dirinya untuk diisi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati untuk membuka diri untuk diisi oleh Tuhan. Orang yang berduka cita berarti orang yang kehilangan, orang yang melepaskan sesuatu, yaitu keluarga atau orang yang dikasihinya. Orang yang lemah lembut, orang yang memberi kelembutan kepada orang lain. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang memberi atau melepas diri dari segala kejahatan dan keinginan daging. Jadi jika kita memperhatikan teks ini, ucapan bahagia, maka kita simpulkan bahwa orang yang disebut berbahagia, mereka yang rela memberikan atau melepaskan sesuatu kepada penerima. Jadi siapa penerima itu?
yaitu ada dua tujuan, yaitu kepada Allah dan kepada manusia. Jadi kita harus memberi diri atau melepaskan sesuatu yang jahat dan mencari kebenaran Tuhan. Kemudian kita harus melepaskan damai, sukacita, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi pribadi yang berbahagia bukan soal menerima ini dan itu, justru sebaliknya. Orang yang berbahagia adalah orang yang memberi dan melepas, bukan soal menggenggam, tetapi soal melepaskan sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebahagiaan itu sama seperti ketika kita mengejar kupu-kupu. Semakin kita kejar, semakin sulit kita menangkapnya. Tetapi coba kita duduk berdiam diri sambil memegang setangkai bunga yang harum. Pastilah kupu-kupu tersebut hinggap secara dekat. Demikian kebahagiaan. Semakin kita mengejarnya, maka kebahagiaan itu semakin menjauh. Tetapi coba kita melepaskan aroma harum bunga dengan melepaskan kebahagiaan, membawa damai, bermurah hati, memberi hati untuk Tuhan dan untuk sesama, maka kebahagiaan itu akan mendekat dan lebih terasa. Selamat menebar kebahagiaan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perjumpaan dengan Tuhan melalui firman yang telah kami renungkan bersama, di mana kami telah belajar bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya bukan soal mendapat, tetapi soal memberikan atau melepaskan sesuatu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kiranya kami dapat memaknai hidup ini, menebarkan kebahagiaan kepada setiap orang yang kami jumpai. Ya Tuhan, saat ini kami membawa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau berikan keharapan, Engkau berikan pemulihan. Kami percaya Tuhan akan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Bagi setiap tim medis, keluarga yang mendampingi, beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Nyatakan penghiburan Tuhan, yakinkan kepada mereka bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir dari segalanya. Kematian memang meninggalkan luka, tetapi kematian proses untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka Tuhan dalam menghadapi duka cita. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tentu mereka memiliki pergumulannya masing-masing. Ya Tuhan, ingatkanlah setiap mereka dalam mengimani firman-Mu yang mengatakan, sampai pada masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendongmu. Kiranya ini akan menjadi kekuatan bagi setiap orang tua kami yang lansia. Ya Tuhan, sertai kami dalam hari ini. Kiranya apapun yang baik dapat kami lakukan sepanjang hari ini yang berkenan bagi Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang bergumul dan memiliki masalah, kiranya firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan terus menguatkan iman kami, agar kami mampu bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan dalam kondisi apapun. Sertai juga anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini belajar di rumah, di sekolah. Jauhkan mereka dari kejenuhan, berikan mereka semangat, sehingga mereka dapat memperoleh ilmu dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.